Assalamualaikum Bapak, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budidaya rumput laut, yang telah kami lakukan pada saat praktikum lapangan di Pulau Seram bulan lalu. Berikut merupakan nama kelompok kami. Pertama ada Anjani Rahayu, Wira Karsazi, Muhammad Jumadila Farma, Salsabila Wardhani, Sabrina Nur Azizah Elvianto, Adelia Nurul Magfira, Salsabila Arefa, Emmanuel Gadang Ezra. Saya sendiri Muhammad Ridho Wirajaya selaku moderator. Terakhir ada Oksadian Aulia. Ketapang, Lampung Selatan memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya rumput laut Eucheuma cottoni. Perairan yang tenang, suhu air yang sesuai, dan sinar matahari yang melimpah menjadikan daerah ini ideal bagi pertumbuhan rumput laut jenis ini. Dengan pengelolaan yang tepat, budidaya rumput laut mampu memberikan hasil panen yang berlimpah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi ekosistem di sekitar daerah budidaya. 2. Mengidentifikasi jenis rumput laut YG dibudidayakan. 3. Mengetahui langkah kegiatan budidaya rumput laut. 4. Dapat menghitung nilai RG rumput laut yang dibudidayakan. 5. Dapat menghitung nilai SG rumput laut yang dibudidayakan. Manfaat pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui ekosistem di sekitar daerah budidaya. 2. Memahami ciri-ciri jenis rumput laut YG dibudidayakan. 3. Memahami langkah kegiatan budidaya rumput laut. 4. Memahami perhitungan nilai RG rumput laut yang dibudidayakan. 5. Memahami perhitungan nilai SG rumput laut yang dibudidayakan. Selanjutnya metodologi penelitian. Praktikum budidaya rumput laut terbagi menjadi 2 trip. Untuk trip pertama merupakan penanaman yang dilaksanakan pada 3-4 Februari 2024. Dan trip kedua adalah pemanenan yang dilaksanakan pada 9-10 Maret 2024. Lokasi kegiatan praktikum budidaya rumput laut bertempatan di Pulau Seram, Lampung Selatan. Rumput laut merupakan salah satu komoditas pada budidaya laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Potensi daerah sebaran rumput laut di Indonesia sangat luas, baik yang tumbuh secara alami atau yang dibudidayakan. Rumput laut memiliki banyak manfaat dalam bidang industri makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan. Metode budidaya yang digunakan pada saat praktikum adalah metode rawai, longline. Metode longline merupakan suatu metode pemeliharaan rumput laut yang dilakukan pada permukaan air dengan menggunakan tali sebagai media tanam. Metode budidaya rumput laut longline banyak digunakan di Ketapang karena cocok dengan kondisi perairan yang cukup nang di daerah tersebut. Caulerpa racemosa merupakan salah satu jenis rumput laut hijau dari famili Caulerpaceae. Caulerpa racemosa memiliki ramuli berbentuk bulatan-bulatan seperti buah anggur, sehingga sering disebut dengan anggur laut atau sea grape. Caulerpa taxifolia, killer algae, adalah makroalga berwarna hijau muda yang tumbuh di kedalaman 0,5-2 m. Batang dari Caulerpa taxifolia berbentuk pipih dan agak keras bila dibandingkan dengan Caulerpa sertularoides. Kemudian identifikasi bibit. Bibit yang pertama ini merupakan jenis Eucheuma cottoni. Ciri Eucheuma cottoni memiliki bentuk yang menyerupai daun dan berukuran relatif besar. Halus, bagian tubuh, mereka biasanya berbentuk pipih atau lembaran yang memanjang dan memiliki struktur yang relatif tebal dan licin. Jenis ini cenderung memiliki tekstur yang elastis dan kenyal. Bibit yang baik memiliki warna merah kecoklatan dengan tekstur yang konsisten dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kontaminasi. Selain itu, bibit yang berkualitas juga memiliki bentuk yang seragam dan tidak adanya tumbuhan atau organisme lain yang melekat padanya. Jenis bibit selanjutnya yaitu Eucheuma spinosum. Eucheuma spinosum memiliki talus berbentuk seperti daun dan biasanya lebih kecil dibandingkan dengan Eucheuma cottoni, memiliki talus yang cenderung lebih ramping dan berduri. Rumput laut ini ditemukan tumbuh di perairan tropis dan subtropis, terutama pada daerah dengan arus yang cukup kuat dan kaya nutrisi.
Bibit yang sehat biasanya memiliki warna yang cerah dan merata, tanpa bintik atau tanda kerusakan. Pilih bibit yang memiliki ukuran yang seragam, tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Pastikan bibit bebas dari kontaminasi atau hama yang dapat mengganggu pertumbuhan. Pengambilan bibit. Kegiatan pertama adalah pengambilan bibit yang akan digunakan untuk kegiatan selanjutnya ialah perawaian. Pengukuran dan perawaian. Kegiatan kedua adalah perawaian atau mengikat bibit rumput laut pada tali dan melakukan pengukuran dan penimbangan pada bibit tersebut. Penanaman dan pengukuran. Parameter. Selanjutnya kegiatan penanaman dengan menggunakan metode long line dan dilakukan juga pengukuran parameter air. Pemanenan. Setelah 5-6 minggu dilakukan proses pemanenan dan pengukuran serta penimbangan kembali untuk mengetahui berat akhir rumput laut tersebut. RGR merupakan persentase selama masa peliharaan dalat dihitung dengan rumus RGR sama dengan bobot berat akhir dikurang bobot berat awal dibagi bobot berat akhir dikali 100%. Dari hasil pengukuran yang didapat bahwa umur panen yang memiliki produktivitas tinggi terdapat pada titik kelima dengan berat RGR-nya 272, sedangkan pada produktivitas terendah terdapat pada titik 217, 0. Dari hasil pengukuran yang didapat bahwa SGR umur panen yang memiliki produktivitas tinggi terdapat pada titik ke-8 dengan berat RGR-nya 238, 8 sedangkan pada produktivitas terendah terdapat pada titik 1, 15. Perbandingan RGR dari kedua spesies rumput laut didapat rata-rata. Eucheuma chottoni 121, 35 dan Eucheuma spinosum 1, 40, 10. SGR merupakan persentasi dan selisih berai akhir dan berat awal yang dibagi lamanya waktu penanaman. Hal ini sesuai dengan rumus Effendi 1997, yaitu SGR sama dengan bobot berat akhir dikurang bobot berat awal dibagi bobot berat akhir dikali waktu pemeliharaan dikali 100%. Dari hasil pengukuran yang didapat bahwa umur panen yang memiliki produktivitas tinggi terdapat pada titik ke-8 dengan berat SGR-nya 6, 55, sedangkan pada produktivitas terendah terdapat pada titik 0, 55. Sedangkan menunjukkan hasil pengukuran berat rumput laut jenis Eucheuma spinosum umur panen yang memiliki produktivitas tinggi terdapat pada titik ke-8 dengan berat SGR-nya 6, 55, sedangkan pada produktivitas terendah terdapat pada titik 0, 55. Perbandingan SGR dari kedua spesies rumput laut didapat rata-rata. Eucheuma chottoni 4, 33, dan Eucheuma spinosum 2, 59. Berikut ini merupakan hasil pengukuran parameter perairan pada praktikum lapangan di perairan Ketapang. Dapat kita lihat di tabel di mana kondisi perairan di Ketapang masih dalam baku mutu, yang mana kondisi lingkungan ini ideal dalam menunjang pertumbuhan dari rumput laut. Sesuai dengan peraturan pemerintah RI No. 22 tahun 2021, nilai yang didapat masih dalam standar baku. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Berikut kesimpulan yang kami dapatkan. 1. Spesies rumput laut yakni ditemukan di ekosistem tersebut yaitu jenis alga, yaitu Chaulerpa taxifolia dan Chaulerpa racemose. 2. Metode budidaya yang dilakukan pada budidaya kali ini adalah metode rawai, long line. 3. Parameter kualitas perairan yang ada di wilayah ini masih tergolong baik. Hal ini dapat ditandai dengan pertumbuhan rumput laut yang optimal.